Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Kepalanya terbuka lebar karena marah, berdarah, dan ditempatkan di sana, yang secara khusus menyusup. Ini adalah kepala Si King Song. Menurut Si Jingshan, Si King Song telah dianugerahkan kepala, dan banyak tetua klan lainnya juga telah dihukum sesuai, jika Sui tidak puas, dia bisa mengangkatnya. Sui tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Si Jingshan adalah patriark klan Si dan juga ayah dari Si Ning. Sebagai rasa hormat, Sui tidak akan mengatakan apa-apa. Dalam analisis terakhir, ini adalah masalah klan Si kuno. Dia adalah orang luar dan tidak boleh terlalu banyak ikut campur. Pada hari yang sama, di bawah pengaturan Qi Wei, klan Si dari klan kuno membersihkan dan mengosongkan semua harta di Gunung Ningkong, dan pergi dengan sekelompok tetua dari Kilin Protos yang dipimpin oleh Li Sanjiu. Mereka akan meminjam formasi teleportasi kuno kamar dagang Kilin dan langsung pergi ke Dongsheng Shenzhou untuk menetap. Si Ning juga pergi dengan klan. Dia telah berbicara dengan Sui tadi malam, dan untuk sementara waktu, dia akan menemani klan dan berdiri teguh di Dongsheng Shenzhou terlebih dahulu. Dan Sui berniat untuk terus tertidur sebagai Xiao Jian. Pertempuran Gunung Ningkong mengungkapkan keberadaannya, tetapi sejauh ini, tidak ada yang tahu bahwa dia telah menjadi wakil ketua Aula Balai Tur Malam Pengadilan Ilahi Qingwu. Identitas ini dapat membantunya menghindari masalah yang tak terhitung jumlahnya, berkonsentrasi pada jalannya sendiri, dan meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin. Kali ini, kamu selalu bisa melepaskanku, kan? Lin Jinghong peduli pada Akai di dalam hatinya, dan dia sudah lama ingin berangkat ke Laut Pelawan Iblis di benua ilahi di dunia tengah. Sui berkata dengan penuh minat, makhluk seperti apa yang kamu cari? Lin Jinghong mengedipkan mata ungunya yang indah, dan berkata secara misterius, ketika zaman mitologi gelap datang, kamu akan tahu. Sui terkejut dan berkata, ini ada hubungannya dengan rahasia di bawah Jiu Yuan. Di dunia God's Domain, ada dua tempat yang paling misterius dan tabu. Satu di atas 9 hari. Salah satunya di bawah Jiu Yuan. Dan di bawah Jiu Yuan, itu terletak di wilayah benua ilahi bumi tengah. Kamu tidak harus mencobanya. Sekarang setelah aku memberitahumu ini, kamu ditakdirkan untuk tidak pernah memiliki kesempatan untuk mengetahuinya. Lin Jinghong tersenyum dan meletakkan tangan batu giok di bahu Sui, lagi pula, kamu hanya dewa rendahan yang lemah. Sui. Dia tertawa dan mengambil tangan Lin Jinghong dari bahunya, tidak peduli seberapa besar atau kecil, jika kamu didasarkan pada senioritas, kamu harus memanggilku paman, dan bahkan tuanmu Bodhi juga memanggilku sesama Taois. Lin Jinghong mengangkat alisnya, manfaatkan aku. Katakan, aku tidak akan mengenalimu sebagai penatua. Sui tersenyum dan berkata, aku bisa memperlakukanmu sebagai junior. Lin Jinghong. Dia dengan marah meninju bahu Sui, menyebabkan sosok yang terakhir terhuyung. Segera, Lin Jinghong tertawa, seolah-olah dia menarik napas lega, dan berkata, oke, saatnya aku pergi. Dia berbalik dan hendak pergi, tiba-tiba teringat sesuatu, dan berkata, apakah kamu tahu pria yang terlihat seperti gadis kecil itu? Pikiran Sui tiba-tiba muncul pada penampilan gadis kecil yang muncul kemarin. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, saya tidak saling mengenal, tetapi saya memiliki firasat bahwa dia dan saya mungkin memiliki hubungan tanpa akhir. Dia tidak bisa menyelesaikannya, ketika dia melihat gadis kecil itu, nalurinya penuh dengan niat membunuh yang kuat dan emosi yang kejam. Jika aku tidak salah, gadis kecil itu tidak hidup. Lin Jinghong berkata, ini adalah tubuh spiritual yang diubah oleh tatanan Dao yang seperti tabu. Semangat ketertiban, mata Sui sedikit menyipit. Lin Jinghong mengangguk di sungai panjang takdir, ada banyak makhluk tabu yang serupa. Mereka adalah inkarnasi dari Ordo Dao. Meskipun mereka bukan orang yang hidup, mereka memiliki kewarasan dan spiritualitas, yang sangat aneh dan menakutkan. Aku merasa bahwa karena gadis kecil itu membencimu, itu pasti berarti bahwa kekuatan Dao yang kamu kuasai sangat mungkin menjadi musuh dari kekuatan Ordo yang dia wakili, dan air dan api tidak cocok. Sui tidak bisa menahan cemberut. Roh ketertiban di sungai takdir. Apakah itu tidak sesuai dengan jalan di bawah kendali Anda?
Sepertinya itu ada hubungannya dengan kekuatan reinkarnasi. Su Yi berpikir. Lin Jinghong memandang Su Yi dengan simpatik dan berkata, jadi, kamu harus berhati-hati. Menjadi sasaran Spirit of Order jauh lebih berbahaya daripada Dai. Setelah jeda, dia berkata, namun, Anda tidak perlu khawatir tentang apapun. Sebelum munculnya zaman mitologi kegelapan, setiap karakter yang telah menginjakkan kaki di Sungai Takdir tidak dapat benar-benar mengambil tindakan. Siapapun yang mengambil tindakan akan dimusnahkan oleh aturan Zhou di era ini. Begitu juga gadis kecil yang merupakan roh ketertiban. Kemarin, dia sepertinya muncul di lapangan, tapi itu tidak lebih dari proyeksi, dan tidak ada ancaman sama sekali. Alasan mengapa Dai tidak berani menggunakan seluruh kekuatannya adalah karena dia telah melangkah ke Sungai Takdir yang panjang dengan satu kaki. Selama dia menggunakan kekuatan penuhnya, dia akan mengantarkan malapetaka takdir. Berbicara tentang Die, Lin Jinghong tidak bisa menahan perasaan tidak mau, dan menghela nafas. Dalam analisis terakhir, saya sama seperti Anda, Dao Xing masih terlalu lemah. Jika tidak, hanya memaksanya untuk menggunakan semua kekuatannya kemarin akan membuat dia mati. Su Yi berkata dengan santai, cara yang bagus untuk bertarung di garis depan, Anda tidak dapat menggantungkan harapan Anda pada kekuatan eksternal. Saya benar-benar menantikan untuk membunuh orang ini dengan kekuatan dengan cara saya sendiri di masa depan. Tepat ketika Lin Jinghong hendak mengatakan sesuatu, dia tiba-tiba melihat sekilas Qi Wei yang telah menunggu di kejauhan, dan mau tidak mau bergerak di dalam hatinya, dan berkata, apa hubunganmu dengan gadis dari kilin protos itu? Su Yi terkejut, lalu menyadari bahwa Lin Jinghong sedang berbicara tentang Qi Wei, dan berkata, ada apa? Tidak ada. Lin Jinghong berkata sambil tersenyum, jika saya seorang pria, saya pasti akan menjatuhkannya. Bukan hanya karena penampilannya yang cantik, tetapi poin kuncinya adalah, ini adalah dewa kekayaan yang cukup kecil. Su Yi tertawa bodoh. Jangan menganggapnya serius, asal-usul kilin protos jauh lebih istimewa dari yang kamu kira. Lin Jinghong berkata, warisan klan ini jauh dari sebanding dengan klan kuno dalam pengertian umum. Saya hanya bisa memberitahu Anda bahwa tanah leluhur asli klan ini tidak ada di alam para dewa. Oke, aku benar-benar harus pergi. Setelah semua, dia berbalik. Satu langkah, dan itu menghilang. Su Yi mengeluarkan kendi dan menyesapnya, memikirkan Spirit of Order. Apa yang disebut roh ketertiban tidak lain adalah inkarnasi dari Dao besar, meskipun jarang, itu juga dapat ditemukan di dunia dewa. Namun, semangat ketertiban dari sungai panjang nasib seperti gadis kecil itu terlalu langka. Setidaknya dalam ingatan Yi Daoxuan dan Li Fuyu, mereka belum pernah mendengar hal seperti itu. Di Kamdai, tidak hanya Taoist Lucy, tetapi juga roh ketertiban. Sepertinya kekuatan yang mereka miliki di faksi ini jauh dari sesederhana yang kupikirkan. Su Yi diam-diam berkata, baru saja, kamu dan gadis itu Lin mengobrol tentang aku. Pada saat ini, Qi Wei datang. Su Yi berkata dengan santai, ya, dia berkata bahwa kamu tidak hanya cantik dan cantik, tetapi juga dewa kekayaan kecil. Jika dia seorang pria, dia pasti akan menculikmu. Qi Wei tertegun untuk beberapa saat, dan tiba-tiba dia sedikit malu, dan bersenandung dengan suara rendah, aku bukan penculik seperti itu. Segera, dia bertanya, bagaimana kamu menjawabnya? Su Yi tertawa. Katakan. Aku hanya tersenyum. Qi Wei memelototi Su Yi, dan segera tertawa, menggoda Dao You Xiao, maukah kamu kembali ke pengadilan ilahi Qingwu untuk menjadi wakil kepala aulatur malammu? Kembali. Su Yi berkata, setelah pertempuran kemarin, mata dunia semua terfokus pada benua ilahi Lingqiao ini. Ini adalah waktu terbaik bagi saya untuk kembali ke benua ilahi Vulkan Selatan. Dengan cara ini, saya tidak perlu khawatir tentang kesulitan menemukan pintu. Qi Wei tersenyum dan berkata, tapi kamu membunuh Kuzen, tetua ketiga dari pengadilan ilahi Qingwu, dan leluhur Yuan Shan. Jika kamu kembali, kamu tidak takut mengungkapkan identitasmu. Su Yi berkata dengan penatua Wei Zong yang membantu menutupi, mengapa saya harus mengkhawatirkannya. Baru sekarang Qi Wei mengerti mengapa Su Yi membiarkan Wei Zong pergi, ternyata itu adalah pengaturan. Sayangnya,
aku harus kembali ke klan kali ini, jika tidak, aku ingin pergi ke pengadilan ilahi King Wu bersamamu. Qi Wei menghela nafas. Perang yang terjadi kemarin ditakdirkan untuk mempengaruhi situasi di seluruh dunia. Dan dia sudah menemukan Su Yi, dan dia harus kembali ke klan untuk membicarakannya dengan ayah dan leluhurnya secara langsung. Su Yi tertegun, dan segera mengingatkan jangan ungkapkan identitasku di pengadilan ilahi King Wei. Qi Wei mengangguk. Pada hari yang sama, Su Yi dan Qi Wei pergi ke kota kuno Shenyuan dan berpisah di lokasi kamar dagang Qilin. Qi Wei kembali ke klan. Di sisi lain, Su Yi dan Penatua Agung Wei Zong kembali ke benua Vulkan Selatan. Berita tentang pertempuran Ming Kongshan telah menyebar seperti badai kemarin, menyebabkan kegemparan di alam para dewa. Untuk sementara waktu, saya tidak tahu berapa banyak ributan. Dalam pertempuran ini, faksi yang dipimpin oleh Dai menderita banyak korban, dan mereka kembali tanpa membawa apa-apa. Si bungkuk tua, sosok mitologis tingkat antik, meninggal. Selain itu, masih ada 3 master ilahi Jiulian dari garis keturunan Tao lainnya yang meninggal di tempat. Bahkan Dai sendiri dipukuli dengan keras dan melarikan diri karena malu. Akhir seperti itu benar-benar mengejutkan betapa banyak kekuatan besar yang tidak tahu. Dalam 130.000 tahun terakhir, tidak ada satupun dari 9 penyempurnaan tingkat dewa-dewa yang binasa, tetapi sekarang, dalam pertempuran Gunung Mingkong saja, 3 keberadaan seperti itu binasa. Huozi tua, barang antik tua yang mistis, juga mati, siapa yang berani mempercayainya? Pertempuran ini, jauh sebelum dipentaskan, telah menarik perhatian dunia, siapa yang tidak terkejut ketika mengetahui hasil seperti itu? Siapa yang bisa duduk diam? Dan kartu truf Su Yi yang terungkap dalam pertempuran ini telah memicu diskusi panas yang tak terhitung jumlahnya. Dewa tua, pendeta hujan bintang, leluhur katak menelan surga, mayat ilahi berpakaian darah, Zhang Wushu, Wan Zitian. Satu demi satu karakter mitos yang telah lama menghilang di sungai panjang waktu telah muncul satu demi satu, dan kejutannya bisa dibayangkan. Dan penampilan pria bersenjata wanita misterius itu menjadi fokus perhatian paling banyak dunia. Satu tembakan pada satu waktu, mengalahkan Dai dengan keras, kekuatan tempur yang menakutkan semacam ini membuat beberapa barang antik tua di dunia terkesiap dan merasa tidak bisa dipercaya. Pertempuran inilah yang membuat orang menyadari betapa menakutkannya metode Su Yi sebagai reinkarnasi dari Yi Daoxuan dan Li Fuyu. Memang benar bahwa dia hanya memiliki alam kultivasi dari alam penciptaan. Tapi kartu trufnya, koneksi yang luas, dan pembunuh yang kuat sudah cukup untuk membuat raksasa top manapun ketakutan. Setelah pertempuran ini, semua orang tahu bahwa siapapun di alam dewa ini yang ingin berurusan dengan Su Yi lagi harus mempertimbangkan konsekuensinya. Dan inilah yang ingin dicapai Su Yi. Mengambil pertempuran Gunung Mingkong sebagai kesempatan, membunuh ayam untuk memperingatkan monyet dan mengejutkan dunia. Lingqiao Senzu, puncak Gunung Lingxiu. Lu Qingmei berlutut di depan aula besar di puncak gunung. Kakak senior, apakah kamu masih mencintai Yi Daoxuan itu? Di satu sisi, seorang pria tampan bertanya dengan lembut. Dia mengenakan jubah Cina, dengan sosok yang sangat tinggi, bahu lebar dan pinggang sempit, lengan besar dan penampilan elegan. Tetapi pada saat ini, ada jejak keinginan berapi-api di matanya, terus-menerus berpatroli di Lu Qingmei. Lu Qingmei, yang berlutut di sana, memiliki lekuk tubuh yang anggun dan manusiawi di punggungnya, dan dia mengenakan pakaian biasa, yang hampir tidak bisa menyembunyikan pinggangnya dengan pegangan dan selangkangan yang montok dan bulat. Dia terlahir sangat cantik, dengan rambut panjang biru gagak disanggul, wajah giok putih semurni dan secantik seorang gadis, dan matanya yang indah secerdas air dan seterang bintang. Bahkan jika Raja Iblis Mawar Biru yang terkenal berlutut di sana, ada pesona yang cukup untuk memukau semua makhluk. Mengapa kamu mengatakan ini, saudara muda? Lu Qingmei tidak mengangkat kepalanya, dan menatap tanah. Ingat URL. Jika bukan karena cinta tak berbalas untuk Yi Daoxuan itu, mengapa kamu memaksa dirimu sampai mati untuk mencegah guru pergi ke Gunung Mingkong? Pria tampan dengan suara Hua Pao tiba-tiba menjadi dingin dan tegas, kamu telah benar-benar merusak urusan penting guru, dan membuat guru patah hati.
Beberapa hari yang lalu, Gu Huaxian, yang berasal dari faksi yang sama dengan Lao Tuozi dan Jiao Mu, ingin pergi ke Gunung Mingkong dan bergabung dengan Dai untuk menangkap Su Yi. Tapi dia dengan tegas ditentang oleh muridnya Lu Qingmei, dan bahkan dipaksa mati. Karena itu, Gu Huaxian gagal pergi ke Gunung Cheng Mingkong. Jika cintaku pada Yi Daoxuan belum berakhir, dan aku sudah melihatnya dengan mata guru, mengapa kamu harus bertanya padaku? Suara Lu Qingmei dingin dan acuh tak acuh, dan saya telah mengatakan bahwa tindakan di Gunung Mingkong ini akan merugikan guru. Jika Anda pergi ke sana, kemungkinan besar Anda akan menghadapi bahaya. Itu sebabnya saya bertekad untuk mati dan memohon kepada guru untuk tetap tinggal. Taruh. Pria di Huapao mencibir, jelas tidak percaya, apa alasannya? Mengapa Anda berpikir bahwa rencana pembunuhan yang dibuat oleh Lord Dai sendiri akan menyebabkan kecelakaan? Lu Qingmei berkata di dunia ini, saya mengenal Yi Daoxuan lebih baik daripada siapapun. Intuisi saya memberitahu saya bahwa selama dia berani muncul dalam permainan pembunuhan ini melawan klan si kuno, dia pasti akan memiliki kartu truf. Konyol, dia adalah dewa bawahan, mengapa dia mengangkat meja? Pria di Huapao itu menghina. Setelah berbicara, dia melangkah maju, berjongkok di depan Lu Qingmei, mengangkat tangannya dan mengangkat dagu Lu Qingmei dengan sembarangan. Dalam beberapa tahun terakhir, saya selalu curiga bahwa ketika kakak senior gagal membunuh Yi Daoxuan, bukan karena dia tidak punya kesempatan, tetapi ketika dia melakukannya dia menjadi berhati lembut. Pria di Huapao menatap wajah cantik dan lembut Lu Qingmei seperti seorang gadis, dan berkata perlahan. Dan sekarang, setelah mendengar berita tentang reinkarnasi Yi Daoxuan, kakak senior lebih baik mati daripada tuan untuk membersihkan orang itu. Ini terlalu tidak normal. Terkunci. Lu Qingmei menjatuhkan tangan pria di Huapao, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Yusun, jika kamu berani menyentuhku lagi, aku akan membunuhmu. Pria di Huapao membeku, pupil matanya menyusut dengan tenang. Segera, dia berdiri sambil tersenyum dan berkata, ngomong-ngomong, tidak peduli apa yang guru pikirkan tentangmu, aku tidak pernah percaya bahwa kamu benar-benar tidak memiliki perasaan untuk Yi Daoxuan. Aku tidak akan lupa bahwa untuk mendapatkan kepercayaan Yi Daoxuan, kakak senior, kamu menginvestasikan perasaanmu yang sebenarnya daripada berpura-pura menjadi mitra Tao dengan Yi Daoxuan. Dengan cara ini, kamu benar-benar memenangkan kepercayaan yang tidak curiga dari Yi Daoxuan saat itu. Saat dia mengatakan itu, dia berbaring untuk waktu yang lama. Singkatnya, aku tidak pernah percaya bahwa kamu dan Yi Daoxuan telah membuat terobosan yang bersih. Kakak senior, tolong jangan biarkan aku menemukan bukti. Kalau begitu, aku tidak hanya akan marah, tetapi tuannya juga akan sangat sedih. Lu Qingmei berkata dengan tenang, apakah kamu sudah selesai? Pria di Huapao bernama Yusun sedikit mengernyit, dan kemudian berkata kakak perempuan, pikirkanlah, ketika berita pertempuran di Gunung Mingkong kembali, bagaimana Anda harus berkomunikasi dengan tuannya? Sebelumnya, untuk mencegah Master Gu Huaxian mengambil tindakan, Lu Qingmei bersumpah bahwa jika Su Yi dikalahkan dalam pertempuran ini, dia akan bersedia menanggung semua hukuman. Gu Huaxian, yang sangat marah, secara langsung menyatakan bahwa selama Su Yi dikalahkan, Lu Qingmei akan dihukum berat dengan siksaan, dan dia ingin membiarkannya mengalami apa artinya melanggar perintah guru. Bisnisku tidak ada hubungannya denganmu, jangan repot-repot. Lu Qingmei menanggapi dengan acuh tak acuh. Yusun hendak mengatakan sesuatu ketika sesosok tiba-tiba keluar dari aula. Mengenakan pakaian neon berwarna-warni, sosok itu tinggi, dikelilingi oleh hukum tatanan Dao yang megah dan seperti mimpi. Itu Gu Huaxian. Seorang antik tua yang berada di era yang sama dengan Lao Huozi, Jiao Mu dan lainnya, kekuatan tak tertandingi yang telah mencapai ambang sungai panjang takdir. Tuan, apakah ada berita? Yusun segar kembali dan bertanya dengan penuh harap. Gu Huaxian melirik Lu Qingmei yang berlutut di sana dan berkata, bangun. Lu Qingmei tidak menurut, dan masih berlutut di sana. Murid ini berani bertanya apa hasil dari pertempuran Mingkongshan itu. Gu Huaxian tampak rumit, menghela nafas, melangkah maju, membantu Lu Qingmei berdiri, dan berkata dengan hangat, intuisimu benar, maka Su Yi menang.
Yusunru disambar petir dan kehilangan suaranya. Aku menang. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin dewa yang lebih rendah memenangkan permainan pembunuhan yang dipimpin oleh Lord Dai secara pribadi? Mata Lu Qingmei memancarkan warna yang berbeda, dan jelas bahwa dia akhirnya santai. Lihat dirimu sendiri. Gu Huaxian menyerahkan surat kepada Lu Qingmei, tetapi Yusun mengambilnya terlebih dahulu dan segera membacanya. Setelah beberapa saat, dia menarik napas dingin, wajahnya ngeri. Unta tua itu mati. Lord Dai dipukuli dalam perkelahian. Di mana Sui menemukan begitu banyak penolong. Apa yang tercatat dalam berita adalah persis pertempuran Gunung Ningkong, tetapi setelah membacanya, Yusun benar-benar terpana. Terkunci. Lu Qingmei tiba-tiba menamparkan wajah Yusun dengan tamparan di wajahnya, menyebabkan Yusun terhuyung-huyung, dan wajahnya yang tampan menjadi merah dan bengkak. Dan jimat surat di tangannya telah direbut oleh Lu Qingmei. Tamparan ini, memukulmu tanpa guru, berikut ini adalah kejahatan. Nada bicara Lu Qingmei acuh tak acuh, apakah kamu puas? Wajah Yusun jelek, dan matanya tanpa sadar menatap guru. Gu Huaxian berkata tanpa ekspresi, kamu memang terlalu berlebihan. Tamparan kakak perempuanmu bagus. Wajah Yusun tiba-tiba berubah, dan dia menundukkan kepalanya. Lu Qingmei kemudian menundukkan kepalanya untuk membaca surat itu, dan ketika dia membacanya, hatinya juga melonjak. Tiba-tiba, Gu Huaxian bertanya, apakah Anda menebak hasil seperti itu sebelumnya? Lu Qingmei menggelengkan kepalanya. Murid bukanlah rencana yang cerdas, bagaimana dia bisa tahu bahwa hal seperti itu akan terjadi? Alasan mengapa tuannya terhalang sebelumnya hanyalah karena murid itu memahami Yi Daoxuan sebagai pribadi. Gu Huaxian mengangguk dan berkata, jika saya mengatur agar Anda menemukan Yi Daoxuan sekarang, dapatkah Anda memenangkan kepercayaannya lagi? Lu Qingmei tercengang, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, sulit. Gu Huaxian menghela nafas dan berkata, memang, terakhir kali Yi Daoxuan hampir terbunuh olehmu, kali ini dia takut akan sulit baginya untuk dibodohi lagi. Yusun berkata, Tuan, karena kakak senior tahu banyak tentang Yi Daoxuan, mengapa tidak membiarkan kakak senior pergi sendiri untuk mencari petunjuk tentang Sui? Lu Qingmei mengerutkan kening dan berkata, dalam pertempuran di Gunung Ningkong, Lord Dai dikalahkan. Apakah Anda mencoba membunuh saya? Yusun berkata, saya hanya meminta kakak senior untuk menemukan keberadaan Nasu, untuk tidak membiarkan kakak senior membunuhnya, mengapa kakak harus khawatir? Gu Huaxian memandang Lu Qingmei dan berkata, bagaimana menurutmu? Lu Qingmei mengerucutkan bibirnya dan berkata, jika guru berpikir seperti ini, muridnya akan mematuhi perintah. Gu Huaxian berkata dengan puas, saya percaya bahwa sarana dan kemampuan Anda cukup untuk masalah ini. Bahkan, jika Anda bisa mendapatkan kembali kepercayaan Yi Daoxuan seperti terakhir kali, itu akan lebih baik. Lu Qingmei berkata, murid itu akan melakukan yang terbaik. Pergi. Gu Huaxian berbalik dan berjalan ke aula. Lu Qingmei terdiam sejenak, lalu berbalik untuk pergi. Kakak senior, lihat, aku baru saja menciptakan kesempatan bagimu untuk memperbarui hubungan lamamu dengan Yi Daoxuan. Bagaimana seharusnya kamu berterima kasih padaku? Yusun tersenyum dan mengejarnya. Lu Qingmei berhenti dan berkata sambil tersenyum, adik laki-laki, bagaimana kalau kamu kembali ke benua Vulkan Selatan bersamaku? Yusun tertawa dan berkata, kakak perempuan, jangan bercanda, tidakkah kamu tahu, apakah aku masih harus melayani tuannya? Lu Qingmei mendekati Yusun, dan dia tersenyum dan berkata, jangan biarkan aku mengambil kesempatan untuk membersihkanmu, jika tidak, aku akan mencungkil matamu terlebih dahulu, lalu memurnikanmu menjadi minyak lampu. Punggung Yusun terasa dingin, dan wajahnya tiba-tiba berubah. Dia tahu terlalu banyak tentang watak kakak perempuannya, penipu dan kejam. Jumlah musuh kuat yang mati di bawah tangannya tidak terhitung. Jangan khawatir, kakak senior, aku pasti tidak akan memberimu kesempatan. Mengambil napas dalam-dalam, Yusun tersenyum dan berkata, jangan biarkan aku memegang gagangnya, jika tidak, aku akan menjinakkanmu menjadi budak dan merangkak di bawah selangkanganku setiap hari. Mengatakan itu, dia tertawa dan berbalik. Senyum di wajah Lu Qingmei masih sama,
tapi ada niat membunuh yang hampir gila muncul di matanya yang cerah. Dahulu kala, dia sangat ingin membunuh saudara laki-laki junior ini yang telah menghujatnya. Sangat disayangkan bahwa dengan perlindungan tuannya, dia tidak dapat menemukan kesempatan. Kalau saja Yi Daoxuan ingin bergabung denganku, akan sangat disayangkan. Lu Qingmei menghela nafas pelan. Dia tahu bahwa guru mengirim dirinya sendiri untuk menemukan Su Yi, yang bukan hanya sebuah misi, tetapi juga untuk menguji dirinya sendiri. Lihat apakah Anda akan dengan patuh mematuhi pengaturannya. Sangat disayangkan bahwa apa yang tidak diketahui guru adalah bahwa dia tidak lagi seperti sebelumnya. Saya tidak tahu apakah Su Yi, tubuh reinkarnasi Yi Daoxuan, akan kembali ke pengadilan ilahi Qingwu lagi. Dalam perjalanan untuk pergi, Lu Qingmei berpikir cepat, setelah kembali ke Nanhuo Shenzhou, kirim seseorang untuk bertanya. Jika dia masih tidak aktif di pengadilan ilahi Qingwu sebagai Xiao Jian, itu akan lebih baik. Nanhuo Shenzhou, kota kuno musim semi dan musim gugur. Su Yi dan tetua Wei Zong berjalan keluar dari formasi teleportasi kuno. Setelah itu, mereka berdua tidak menunda dan langsung berangkat dengan kapal harta karun ke pengadilan ilahi Qingwu. Penatua, bagaimana Anda berencana untuk menjelaskan kematian leluhur Kuzen dan Yuan Shan kepada sekte itu? Di perjalanan, Su Yi bertanya sambil minum. Wei Zong tersenyum dan berkata, masalah ini sederhana, taruh saja panci di kepala Su Yi. Su Yi. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.